Oke, halo selamat pagi pemirsa yang berada. Saat ini kami berada di studio TV Arunai TV di Kota Balikpapan, dan pada saat ini kita akan melakukan wawancara dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu dengan Bapak John SPD SH yang saat ini sudah ada bersama kami di studio Nan Sarunai di Kota Balikpapan ini. Semoga apa yang kami sampaikan di tempat ini sangat bermanfaat bagi Bapak Stephen John SPD SH. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Pak Stephen John. Apa kabar? Selamat pagi. Kabar baik, luar biasa. Luar biasa ya. Ya. Bagaimana kabar hari ini dan minggu-minggu ini? Cukup sibuk ya Pak dalam menangani perkara di Kota Balikpapan ini? Iya, karena memang itu bagian daripada pekerjaan. Ya, memang harus sibuk. Ya, menangani beberapa persoalan yang masuk ke kita, kemudian sampai berproses secara hukum. Tentunya kita harus perhatikan dan kerjakan secara maksimal. Jadi memang harus sibuk. Kalau tidak sibuk kita nggak dapat hasil nanti. Begitu Pak. Iya, luar biasa bukannya dari hari ke hari ya. Ya. Dan saya lihat juga di sini dan saya mengamati Pak Stephen John ini adalah salah satu ya, pengacara yang sangat peduli dengan hak asasi manusia, yang mana saat ini memang yang lagi viral bahwa koruptor akan dihukum mati. Ya, lagi ramai di itu. Indonesia ini. Ya. Bagaimana pendapat Pak Stephen John tentang dengan koruptor yang akan dihukum mati di Indonesia ini? Ya. Silakan Pak Stephen John. Baik, terima kasih Pak Don Bosco yang luar biasa juga hari ini ya, bersama dengan saya membahas topik-topik yang menarik hari ini. Dan terima kasih ya. Jadi saya melihat di akhir-akhir ini banyak ya, kita melihat bahwa ada koruptor ditangkap, gitu kan. Kemudian ada pula penegak hukum yang ditangkap ya oleh karena korupsi. Nah, jadi korupsi ini memang menarik sekali untuk kita cermati, karena memang korupsi itu ada dari kecil, sedang, menengah, dan besar. Yang ada dari 1 juta, 10 juta, bahkan sampai triliunan begitu ya. Nah, jadi ini menurut saya ini menarik untuk kita coba cermati. Kemudian wacana juga muncul sekarang bahwa terkait itu Pak Stephen John, jadi kira layakkah koruptor itu dihukum mati? Ditinjau dari hukum positif dan juga hukum agama serta norma sosial. ya, yang menarik ya, kita bisa diskusikan. Yang pertama, menurut saya ada 2 kemungkinan ya dari pandangan saya untuk koruptor itu layak atau tidak dihukum mati begitu ya. Secara hukum positif, karena ada aturan ya, hukum positif itu layak, karena kerugian yang ditimbulkan itu cukup besar, kerugian negara, kemudian pihak-pihak terkait yang dirugikan juga bisa saja tapi dan itu menurut pemahaman saya, kalau yang ini hukuman yang berat begitu ya, yang harus dihadapi oleh pelaku koruptor. Nah, dari sisi agama sebenarnya manusia mencabut nyawa manusia begitu ya, karena memang semua ada dasarnya. Kalau dari sisi hukum positif tadi ada yang mengatur pidana dan pasal-pasal di undang-undang yang berkata kalau orang karena melakukan tindakan yang melanggar hukum kemudian harus nanti, itu memang keputusannya berat begitu ya, sangat berat sekali. Itu yang yang saya lihat. Kemudian untuk yang dari sisi sosial juga
Ya bagaimana ya kalau orang ditembak mati kemudian keluarganya kehilangan begitu ya, artinya tidak bisa melihat kembali ya, namanya sudah mati ya tidak akan bisa ketemu lagi begitu. Juga dari sisi sosial juga jadi beban juga bagi keluarga yang ditinggalkan gitu. Dan hukum agamanya pun juga ada mengatur itu gitu kan gitu. Nah, baik, terkait dengan bahwa hukum mati itu kan ada dasar hukumnya seperti apa ya yang sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang hukuman pidana mati. Ini kan sudah diatur Pak, cuma memang di Indonesia ya belum direalisasi terkait dengan undang-undang tersebut. Dan ini kan sudah lagi rame ini bahwa koruptor itu harus dimati. Kalau dari segi hukum positifnya sudah ditetapkan seperti itu, realisasinya belum. Tapi bagaimana dengan terkait dengan ya hukum agama dan norma sosial, Pak? Ya, menurut pendapat Pak Sebenjo. Terima kasih Pak Dan. Jadi tadi sudah disampaikan di awal bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang hukuman mati. Nah, kalau dikaitkan dengan koruptor dihukum mati, nah, kita juga harus tinjau dari sisi agama ya, sosial. Nah, kalau di agama khususnya karena kita beragama Kristen, makanya saya mengambil dari sisi kekristenannya. Artinya balas membalas itu haknya Tuhan. Satu. Yang kedua, hukum di kekristenan itu kan mengacu kepada hukum kasih. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kan itu di Matius 22:39 Pak. Ya, luar biasa ya. Ya itu salah satu dasarnya. Kemudian kalau saya pribadi berpikir bahwa kalau masih ada jalan lain tidak dilakukan hukuman mati. Tetapi kalau melihat dari fakta yang ada sekarang, orang tidak jerak juga ya, dari kecil besar bahkan sampai paling juga bisa dilakukan korupsi itu. Jadi orang nggak merasa jerak begitu. Jadi hukuman apa yang layak nih ceritanya kan begitu nih. Betul. Ya seperti itu Pak. Padahal hukum positifnya sudah ada, sudah diatur dalam undang-undang. Memang dari segi agama memang ya itu bertentangan. Tetapi dari terkait hal tersebut, adakah solusi lain itu? Ya, katakan ya untuk agar tadi katakan Pak Sebenjo mengatakan bahwa sampai saat ini tidak efek jerah, semakin besar lagi mereka korupsinya. Nah, adakah solusi lain selain hukuman mati? Kira-kira yang para koruptor. Baik, terima kasih. Saya mungkin berpikir out of Kalimantan out of the box. Jadi berpikir di luar apa yang dipikirkan orang. Ini mati itu kan ada kategorinya sebenarnya. Ya. Mati secara rohnya, mati secara fisik, secara badan, bahkan mati secara kalau hukuman mati itu lebih cenderung kepada hukuman terberat yang memang tidak bisa diubah kembali ketika sudah dilakukan begitu ya. Nah, mungkin di luar hukuman mati bisa juga dilakukan para koruptor ini, entah dari kecil sampai yang terbesar itu disiapkan sebuah pulau. Ya, pulau dikelilingi dengan ya, ada satu pulau terpencil, kemudian di situ buaya semua. Jadi ketika dia kemudian lompat atau melarikan diri, dia pakai duluan. Jadi disiapkan satu tempat dan mereka bisa dibuat supaya bisa merasakan bagaimana sih sengsaranya ketika kemudian tidak punya apa-apa begitu ya. Karena kan korupsi ini kan bicara dengan banyak dengan uang, ya kan? Ya korupsi waktu itu biasa gitu kan, korupsi yang lain biasa, tapi korupsi uang ini yang merugikan negara, merugikan orang lain kan menurut saya cukup berat. Artinya di luar hukuman mati yang fisik badan tadi ditembak tadi, bisa juga bikin satu pulau yang di situ di semua jadi lebar kayak di tengah sungai atau apalah bentuknya, dia tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Baik, ini menarik sekali Pak. Ini kita baru mendengar juga ide-ide cemerlang seperti ini. Karena tadi Pak Sebenjo mengatakan bahwa mati itu kan ya ada beberapa kategori, mati secara fisik, mati secara roh, dan mati secara aktivitas. Iya. Ya artinya mungkin dalam hal ini mungkin yang dimaksud Pak Sebenjo itu janganlah kita mati secara fisik, tetapi buatlah mereka hukuman mati secara aktivitas. Iya. Jadi secara fisik orang itu tetap hidup, tetapi supaya dia jerah, maka dihukumlah dia ditempatkan di sebuah pulau. Katakan di Indonesia yang lagi ngetopnya itu Pulau Komodo lah Pak ya. Iya. Mereka tahu sehingga mereka tidak bisa kemana-mana. Iya. Ya. Artinya mereka itu aktivitas
secara mati secara fisik. Jadi barangkali dengan cara seperti itu ada efek jerah bagi koruptor-koruptor yang coba-coba mengkorupsi lagi. Iya. Ini sangat luar biasa. Dia tidak bisa kemana-mana, Iya. sehingga ada efek jerah. Yang keluarga mau mengunjung pun juga tidak bisa. Iya. Ada solusi yang lain lagi. Pak Don, jadi kita sampaikan tadi ada sebuah pulau kemudian bentuk sedemikian rupa sehingga ketika mereka masuk di luar, artinya apa ya, sebenarnya bukan penyiksaan ya, tetapi itu tadi apa namanya Biar hukuman ada efek jerah. supaya ada efeknya itu gitu. Nah karena jujur manusia ini kan saja tidak jujur, karena dia bisa itu hanya membutuhkan lain. iya. Oke, baik, terima kasih Pak. Saya luar biasa sudah hadir ini kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.